Dajjal kalah sama Ya'juj wa Ma'juj. Ini maksudnya bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, duriyahnya duriyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam rangka menanggapi pertanyaan Dajjal kalah sama Ya'juj wa Ma'juj, ini pertanyaannya agak membingungkan. Padahal Dajjal dengan Ya'juj wa Ma'juj itu dua hal yang berbeda yang harus paham ini. Banyak sekali kaum muslimin wal muslimat yang belum tahu apa sih Dajjal dan apa sih Ya'juj wa Ma'juj. Oleh sebab itulah, agar tidak membingungkan, kami akan menjelaskan urutan-urutan terjadinya kiamat nih, urutan. Urutan yang pertama nih, akan muncul gunung emas di Sungai Efrat. Sungai Efrat atau Sungai Furat menjadi rebutan bangsa-bangsa sedunia. Nah, masalah gunung emas ini para ulama juga berbeda penafsiran. Ada yang menafsiri memang betul-betul gunung emas. Gunung emas ya emas wujudnya. Tetapi ada juga yang menafsiri bahwa di sepanjang Sungai Efrat atau Sungai Furat akan memunculkan berbagai macam tambang, terutama minyak, terutama barang-barang yang sangat berharga. Tetapi ini dan penafsiran para ulama yang berbeda. Yang jelas nanti akan terjadi al-malhamah al-kubra, pembunuhan, perang besar-besaran di sekitar Sungai Efrat karena rebutan akibat munculnya gunung emas tersebut. Maka tanda kiamat yang kedua, perang dunia besar-besaran, al-malhamah al-kubra. Al-malhamah itu ya banyak pembantaian, pembunuhan di mana-mana ini karena perang besar. Kemudian yang ketiga, umat Islam tercerai-berai tanpa pemimpin, karena umat Islam nggak punya pemimpin. Setelah perang masing-masing Yahudi Nasrani punya pemimpin, dan umat Islam nih kasihan nih nggak memiliki pemimpin, tercerai-berai. Kemudian yang keempat, Imam Mahdi muncul dari Madinah menuju ke Makkah Al-Mukarramah, dibaiat oleh para jamaah haji sedunia nih di dekat Ka'bah. Jadi kalau umat Islam nggak memiliki pemimpin, berarti kan Allah Azza wa Jalla segera mengutus pemimpin umat Islam, yaitu Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar, yang dalam banyak riwayat hadis beliau muncul dari kota Madinah Al-Munawwarah menuju ke Mekah. Lah kalau Rasulullah kan dari Mekah ke Madinah nih. Lah kalau Imam Mahdi justru terbalik, dari Madinah menuju ke Mekah. Tatkala musim haji beliau dibaiat di dekat Ka'bah oleh kaum muslimin sedunia. Kemudian yang kelima, Imam Mahdi memimpin kaum muslimin untuk melakukan beberapa peperangan, terutama melawan Yahudi. Urutan tanda-tanda kiamat ini sebenarnya sudah pernah kami Al-Fakir Mu'allim untuk menyusun menjadi satu buku dan sudah pernah diterbitkan. Tapi sayang nih, belum diterbitkan lagi. Oleh sebab itulah, melalui video yang cukup singkat dan pendek ini kami akan menjelaskan urutan tanda-tanda kiamat. Yang keenam nih, Yahudi kalah perang melawan Imam Mahdi. Jadi Yahudi jelas kalah perang. Karena apa? Perang saat itu nanti Yahudi ini lari tercerai-berai. Mereka sembunyi di balik pohon, di balik batu, dan aneh, pohon dan batu itu bisa ngomong begitu. Jadi pohon dan batu di akhir zaman bisa ngomong, bisa berbicara. Kaum muslimin, ini ada Yahudi ini sembunyi di sini. Kesinilah perang, bunuh dia begitu. Wah, Yahudi bingung tuh. Bingung bersembunyi di mana nih? Pohon dan batu yang dijadikan tempat persembunyian ngomong. Kemudian setelah Yahudi kalah, yang ketujuh nih, Dajjal keluar. Dajjal la'natullah alaih keluar memimpin orang-orang Yahudi melawan Imam Mahdi.
Lah sebelum munculnya Dajjal yang perseorangan ini akan diawali 30 Dajjal 30 mengaku Nabi dan Rasul. Yang 30 itu mengaku Nabi dan Rasul. Tetapi yang Dajjal perseorangan ini satu orang mengaku Tuhan. Mengaku Tuhan memimpin orang-orang Yahudi melawan Imam Mahdi. Yang kedelapan, Imam Mahdi dan kaum muslimin kalah melawan Dajjal karena memang bukan tandingannya Imam Mahdi. Imam Mahdi ini bukan tandingannya Dajjal. Jadi Dajjal menang. Dajjal, Masya Allah, para wali-wali Allah saat itu dibunuh, dilempar, digoreng, di macam-macam. Ini keganasan Dajjal. Maka fitnah Dajjal sangat luar biasa. Dajjal karena mengaku Tuhan, banyak orang-orang yang menjadi kafir, menjadi murtad. Maka kita harus berlindung dari fitnah Dajjal la'natullah alaih. Jadi sekali lagi nih Dajjal ini berbeda dengan Ya'juj wa Ma'juj ya. Nanti akan berikutnya Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian yang ke-9, Nabi Isa bin Maryam diturunkan dari langit. Yang ke-10, Dajjal meleleh seperti lilin setelah melihat Nabi Isa. Kemudian kepala Dajjal dipenggal oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Karena untuk menjalankan takdirnya Allah bahwa Dajjal itu harus mati, dibunuh di tangannya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kemudian setelah Dajjal mati, terbunuh ya, Dajjal sudah mati nih. Dajjal beda nih ya dengan Ya'juj Ma'juj. Yang ke-11 nih, keluarnya Ya'juj wa Ma'juj yang merusak seluruh isi bumi. Ya ini beda. Jadi antara Dajjal dengan Ya'juj wa Ma'juj itu dua hal yang berbeda. Kalau Dajjal la'natullah alaih perseorangan yang besar seperti raksasa. Kemudian setelah Dajjal membawa misi untuk memurtadkan orang-orang Islam menjadi murtad, menjadi kafir. Setelah Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa itu membawa menegakkan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani dipaksa untuk meluk Islam karena memang Nabi Isa ini untuk membenarkan syariat Nabi Muhammad. Sedangkan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu kan menolak. Maka di akhir zaman Allah perlu menurunkan Nabi Isa alaihissalam untuk menjadi bukti bahwa ajaran Nabi Muhammad SAW itu adalah hak benar. Kemudian setelah itu, setelah Dajjal mati, keluar Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj saat ini dibentengi oleh benteng yang dibuat oleh Dzulqarnain di suatu benua ini. Ya'juj wa Ma'juj adalah dua bangsa yang merusak. Benua yang dihuni oleh Ya'juj wa Ma'juj ini sampai sekarang tidak bisa dideteksi oleh radar, oleh alat yang canggih sekalipun. Jadi nggak bisa mendeteksi keberadaan Ya'juj wa Ma'juj. Nah nanti di akhir zaman Ya'juj wa Ma'juj ini miliaran jumlahnya, miliar, besar-besar. Yang bangsa Ya'juj wa Ma'juj juga besar-besar, hampir sama dengan Dajjal. Tapi ini enggak membawa misi tauhid, enggak membawa misi kemurtatan, hanya merusak. Merusak di mana-mana dirusak. Kemudian yang ke-12, Nabi Isa dan Imam Mahdi membawa kaum muslimin untuk bersembunyi dari keganasan Ya'juj wa Ma'juj. Ngerusak soalnya. Imam Mahdi dan Nabiullah Isa alaihissalam tidak bisa menandingi keganasan Ya'juj wa Ma'juj. Karena Ya'juj wa Ma'juj ini tubuhnya besar-besar, jumlahnya miliaran. Setiap sungai dan lautan yang dilewati itu habis airnya, diminum langsung, habis. Bahkan keganasan Ya'juj wa Ma'juj ini luar biasa. Walaupun tidak membawa misi murtad, tidak membawa misi kemurtadan, tidak membawa misi kekafiran, tetapi ngerusak. Itulah bangsa Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian Nabiullah Isa dan Imam Mahdi membawa kaum muslimin untuk bersembunyi di gua-gua, di lembah-lembah. Tidak boleh menyalakan lampu. Kalau ada lampu maka didatangi oleh bangsa Ya'juj wa Ma'juj dan dirusak, dibunuh. Kemudian Nabiullah Isa dan Imam Mahdi berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Berdoa memohon pertolongan kepada Allah. Maka yang ke-13, miliaran binatang naghaf masuk ke dalam kepalanya Ya'juj wa Ma'juj. Binatang naghaf ini ada yang mengatakan seperti lebah besar, seperti tawon besar. Ada yang mengatakan seperti belalang besar yang jumlahnya miliaran nih. Masuk melalui telinga, melalui hidung, pokoknya lubang-lubangnya Ya'juj wa Ma'juj itu dimasuki semua, kemudian menggerogoti seluruh isi kepala Ya'juj wa Ma'juj, hingga seluruh bangsa Ya'juj wa Ma'juj mati semua tuh di seluruh permukaan bumi. Yang ke-14, Allah menurunkan hujan sangat besar dan lebat. Hujan sangat besar dan lebat nih, hingga seluruh tubuh bangkainya Ya'juj wa Ma'juj hancur musnah.
Bumi menjadi subur, kaum muslimin hidup makmur. Nah, ternyata nih menitannya sudah 10 menit lebih. Kasihan yang punya paket data internet terbatas nih. Oleh sebab itulah, kalau ada yang meminta agar kami melanjutkan, insya Allah akan kita lanjutkan dalam episode berikutnya. Demikianlah, wallahu ta'ala a'lamu bishawab.